Halo semuanya, berjumpa lagi ya di channel ini. Eh, Last time ya kita belajar tentang functional testing di software. Nah, testing itu nggak cuma fungsional aja teman-teman ya, nggak cuma apakah software ini sesuai dengan kebutuhan atau requirements user atau enggak, ya nggak cuma itu. Tapi kita juga harus bisa lakukan testing terhadap hal-hal yang tidak fungsional. Contoh seperti performance test. Jadi segimana efektif sih aplikasi kita gitu ya. Seberapa bagus sih performanya, em, dan masih banyak lagi gitu. Nah, jadi ada beberapa metrik-metrik yang biasanya sih cukup general ya, cukup umum dipakai di dalam software-software. Nah, jadi sebelum masuk ke video tentang non-functional testing ya, tadi kita akan mencoba performance test dan lain sebagainya. Kita akan mencoba untuk tahu terlebih dahulu kira-kira metrik apa aja yang ada di dalam software, terutama di environment yang udah besar ya, enterprise environment. Apa aja sih terminologi-terminologi yang bakal kalian nanti pakai ya nanti di dunia kerja. Maksudnya ini apa gitu. Nah, ini ada banyak banget sebenarnya teman-teman ya. Ada yang bersinggungan dengan operating system, ada yang bersinggungan dengan lain-lain deh. Tapi di sini gue coba rangkumin beberapa hal yang mungkin penting gitu ya untuk kalian tahu. So di sini biasanya ada beberapa subbab sih ya untuk software metric. Ada performance metric ya. Jadi ini adalah metrik ya atau mungkin apa ya indikator terhadap performa aplikasi kita gitu. Nah, terus next ada lagi namanya nanti availability metrics. Terus ada lagi nanti reliability metrics, maintainability ya dan lain sebagainya gitu. Yang paling sering dipakai sih sebenarnya performance sama availability ya. Availability itu gimana aplikasi kita itu tetap berjalan in spite of meskipun ada kegagalan server gitu. Misalkan ada sesuatu sesuatu yang sedang gagal, misalkan servernya mati atau mungkin aplikasi mati, database mati. Apakah aplikasi kita masih hidup atau enggak? Atau mungkin masih bisa apa ya? Behaviornya sesuai dengan apa yang kita ekspektasi atau enggak gitu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya ke performance metrics. Jadi kita mengukur performa nih ya. Ada throughput, bandwidth, latency, response time, terus CPU usage, memory usage, disk I/O. Nah, yang ketiga di bawah ini terkait sama operating system, teman-teman. Oke, kita ke throughput dulu ya. Jadi throughput itu adalah number of request of transaction a system can process. Ya, berarti jumlah request atau transaksi yang sistemnya bisa proses di given period of time. Jadi ada periode time, mungkin misalkan 5 menit gitu ya, per 5 menit berapa jumlah request atau transaksi yang sistemnya bisa memproses. Intinya gitu. Jadi ada berapa request sama transaksi yang bisa masuk ke dalam sistem itu. Jadi let's say ini sistem ya. Kita hitung nih selama 5 menit nih. Ini ada jam 5 menit atau 1 menit ya. 1 menit mungkin. Ada berapa yang dia bisa handle secara sekaligus gitu. Berapa yang bisa dia masukin. Itu adalah throughput gitu. Kita lihat di sini ya throughput itu kayak misalkan kayak pompa air ya. Ini adalah pompanya ya. Yang merah ini pompanya. Ini adalah salurannya ya. Saluran pipa airnya. Terus ini adalah throughput itu adalah debit air yang masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam ember ini gitu. Ya. Jadi throughput itu adalah air yang seberapa banyak air yang bisa masuk ke dalam ember ini dalam satu waktu gitu. Jadi nggak peduli yang di sini ya, mau di sini itu mau berapa deras, tapi kalau throughputnya kecil, ya throughputnya kecil, sama aja ini bakal ketahan terus, ya ini bakal ketahan terus airnya, gitu. Jadi throughput itu seperti itu. Jadi ini ada software, dia bisa menerima berapa request per menit gitu. Mungkin satu request belum selesai, ya belum selesai sampai keluar. Mungkin ada request baru. Nah, ini sebisa mungkin dia harus bisa menerima semuanya itu. Nggak boleh single thread. Makanya mainannya thread nih, kalau throughput ya. Cara menaikkan gimana? Kita menaikkan threadnya. Ya, terus efficient code. Kenapa efficient code? Supaya data yang masuk sini cepat keluarnya gitu. Cepat keluarnya, cepat dirilis memorinya gitu ya. Terus bisa aja pakai caching juga. Jadi di sini mungkin ada local cache ya. Jadi misalkan ada request A di sini ke sini. Terus mungkin 2 detik lagi ada request A lagi. Ya udah kita nggak usah proses ke belakangnya. Kita cukup balikin aja di cache yang ada di sini. Ya, di depannya. Jadi seperti itu ya untuk meningkatkan throughput. Ini kayak mungkin embernya tuh
apa ya, mungkin diameter embedded itu diperbesar gitu ya, biar nanti masuknya lebih banyak gitu. Oke, terus kemudian bandwidth. Ini adalah maximum amount of data ya, yang bisa ditransmit over a network or communication channel in a given period. Jadi kata kuncinya adalah, ini adalah channelnya, atau communication channelnya. Jadi ini adalah sumbernya ya, sumbernya di sini, source-nya di sini, ini adalah channelnya. Jadi channelnya itu seberapa besar sih gitu ya. Nah, ini ada berarti terkait banget sama namanya network, atau mungkin ke physical network, ke kabel. Kabelnya harus pakai yang Cat 5 mungkin ya, atau Cat 6 sekarang, supaya bisa 100 Mbps lah ya, dan lain sebagainya gitu. Ya, ini biasanya measured di bps ya, bits per second. Kalau throughput sih, throughput itu biasanya sih ya bentuknya angka sih, jumlah request transaksinya gitu. Tapi kalau bandwidth itu biasanya bits per secondnya berapa ya. Nah, cara mengincrease bandwidth gimana? Ya pertama ya network upgrade. Kita ngubah kualitas dari kabel kita, terus kompresi data ya. Jadi data yang di sini kan biasanya banyak nih. Nah, mungkin kita bisa kompres ya. Ya, kalau data sih biasanya harusnya loss. Kalau misalkan gambar mungkin bisa yang lossy gitu ya. Tapi kalau data-data finansial atau data-data yang tidak bisa lossy ya pakainya lossless ya. Mungkin pakai Hamming code atau lain sebagainya, bebas ya. Terus traffic shaping juga, misalkan ada yang voice over IP mau diprioritaskan dulu, nah itu bisa meningkatkan bandwidth. Tapi mungkin ini agak sedikit ini ya, traffic shaping agak sedikit mungkin curang, tapi at least lebih apa ya, mungkin lebih memprioritaskan yang penting-penting aja trafficnya. Oke, itu untuk bandwidth teman-teman. Gua coba hapus dulu supaya lebih enak lihatnya ya. Oke, next adalah latency. Jadi latency adalah waktu yang dibutuhkan untuk request diproses dan return response. Jadi gini, em, jadi ini kan pompa ya. Pompa itu kan anggap aja dia mau, ini adalah sumber ya, source. Terus ini adalah ininya, adalah sink ya, sinknya. Nah, response time itu adalah jumlah dari pokoknya waktu, sorry kok response time, sorry, latency ya. Time it takes for a request to be processed and return as a response. Jadi ini ada source, terus ini adalah sinknya. Latency itu adalah dari source ini ya, dari source ini ke sinknya tuh berapa lama gitu. Jadi misalkan ini ada service ya. Ini susah sih kalau dilihat dari Ember ini, susah sih. Jadi contohnya ini ada service A, ini ada service B. Nah, ini biasanya pakai REST API ya. Misalkan dia mau request sesuatu ya. Nah, si B kan akan melakukan response, oke? Nah, latency itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk request untuk to be process and return a response. Jadi gini, jadi waktu dari ini ya, mungkin pakai yang beda dulu warnanya. Jadi waktu dari sini ke sini, terus dia kan diproses di dalam nih. Ya udah berarti dijumlahkan dengan proses yang di dalam sini gitu. Ya. Karena kan ini bener nih, request to be processed and return a response. Jadi responsnya udah jadi, sampai udah jadi di P gitu ya. Nah, biasanya di measure di millisecond atau seconds. Jadi setiap satu respon ada berapa sih rata-rata millisecond atau secondnya gitu. Nah, ini kita nggak mau ngobrolin yang ini ya. Masih belum ngobrolin yang ini nih, yang balikin ke response. Nanti itu adalah response time. Gitu. Jadi latency itu sampai di sini aja, sampai berarti di P gitu ya. Oke, gimana cara mengurangi? Pertama dengan pastinya mengoptimasi algoritma yang ada di B ini kan. Gimana supaya ininya cepat nih, memproses responsnya cepat. Terus efisien data structure juga ya. Berarti ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya aplikasi ya, aplikasi B-nya ini, backend-nya. Karena kalau di sini kan ya udah namanya mungkin bandwidth lah ya, atau apa gitu yang mungkin over the network, tapi latency itu lebih ke service-nya. Terus juga mereduce dependency, misalkan B-nya ada dependensi ke C gitu ya. Dia juga mau in order to membuat respons ini dia mungkin ngobrol ke C dulu. Nah, ini bisa kita hapus gitu ya, supaya latensinya lebih cepat. Oke, terus response time itu baru yang B ke A. Jadi diukur dari A-nya. Jadi dia kayak kasih timestamp di sini ya. Cara ngukurnya gini. Jadi di sini ada timestamp, misalkan di detik ke 1 ya. Terus dia request ke B, terus dia balikin lagi. Nah, dia ukur nih, oh detik ketiga gitu.
Berarti ini semua pure dari POV-nya si A, response time ya. Total time dari moment a request is made until the response is received. Oke. Okay? Biasanya diukur dari sama dari milisecond atau second juga. Nah, cara naiknya gimana? Jadi ini udah terkait, udah lebih terkait ke networknya ya, ke channelnya nih. Udah bukan ke servisnya lagi fokusnya ya. Jadi gimana cara menguranginya? Yang pertama pakai edge computing atau CDN. Jadi itu apa sih ya? Jadi edge computing itu lebih kayak gini sih. Jadi misalkan kita ada server YouTube, kita sebagai browser ya, kita mau ke YouTube nih. Ya, kita youtube.com. Nah, server youtube.com itu kan headquarter-nya di mana? Mungkin di San Francisco gitu ya. Nah, apakah kita akan apa ya request data ke San Francisco? Nggak mungkin ya. Karena apa? Karena itu ya dari Indonesia ke San Francisco harus melewati Samudra Pasifik dulu. Sangat jauh ya. Nah, mungkin si YouTube dia itu pakai namanya CDN atau Content Delivery Network. Jadi folder-folder atau apa konten-konten YouTube-nya dia itu mungkin disimpan di data center YouTube perwakilan yang mungkin di Asia Tenggara. Contoh misalkan di Jakarta atau di Singapura atau dimanapun. Jadi kalau kita request sekarang ke youtube.com, ya dia akan di routing, ya udah lu ke yang paling dekat aja, ke Singapura atau ke Jakarta gitu. Nggak perlu sampai ke San Francisco. Itu namanya CDN. Ya, bedanya apa sama edge computing? Jadi CDN itu biasanya untuk file server doang, untuk menyediakan file-file yang mungkin misalkan pengen dari large object, gambar, video gitu. Kalau edge computing, dia itu lebih ke memprosesnya, ya, ada prosesnya. Nah, itu edge computing. Mungkin kayak web server dan sebagainya gitu. Terus juga network optimisasi, ya, cara mengoptimisasi gimana supaya lebih cepat, ya gitu. Nah, mungkin kalian bertanya sih, apa bedanya latency sama response time? Kayak kenapa perbedaannya sangat subtle kan? Latency cuman ini, terus sampai sini doang, response time cuma ditambahin ini gitu. Nah, ini ada kaitannya sih sebenarnya dengan arsitektur software yang bukan request response seperti ini. Contohnya misalkan ada yang streaming data ya, eh, arsitektur yang streaming data. Contohnya di sini ada A, terus ke B ya. Nah, terus A ini cuma fire and forget aja ya. Dia itu nggak mengharapkan respons dari B. Terus B-nya kan ngirim ke C sampai seterusnya ya. Sampai seterusnya gitu. Nah, di sini namanya adalah streaming arsitektur. Jadi di sini latency dihitung dari ya udah gua ganti ganti pulpen lagi. Jadi latency itu dihitung dari titik di sini ya sampai titik ini gitu. Ya kan? Karena ini kan di titik ini udah pasti B-nya udah memproses message yang ada di A gitu. Jadi ini adalah latency nih. Latency di streaming application. Ya. Oke, next adalah CPU usage. Oke, sorry. Satu lagi, kalau misalkan di streaming arsitektur, ya, itu nggak ada namanya response time. Karena nggak ada response. Oke. Lanjut ya, CPU usage. Dia adalah persentase CPU resource yang digunakan oleh aplikasi ketika eksekusi. Ya. Jadi ini kan biasanya pastilah aplikasi itu berjalan di atas OS. Ya. Ini adalah OS, ini adalah app kita. Nah, OS kan biasanya punya tuh berapa core CPU, misalkan 8 core. Dan aplikasi ya biasanya pakai fraction dari 8 core itu. Mungkin misalkan 0,1 core atau gimana gitu ya. Nah, CPU usage adalah aplikasi ini sebenarnya ya, bukan ke OS-nya. Aplikasi ini pakai berapa CPU usage gitu sih. Nah, gimana pastinya semakin tinggi semakin buruk dong. Harus semakin rendah supaya lebih efisien. Caranya gimana? Pertama efisien algoritma pastinya ya. Jangan terlalu bertele-tele lah algoritmnya ya. Terus parallelization. Jadi ada beberapa yang mungkin tugas yang bisa paralel di sistem paralel aja. Karena kalau nggak paralel, bakal banyak nunggu-nunggunya ya, CPU-nya bakal semakin panas nih. Terus ini yang penting juga sih offload kerjaan ke GPU. Misalkan mau mungkin rasterization atau bikin gambar atau mungkin perhitungan machine learning yang mungkin apa ya patternnya tuh mirip-mirip gitu. Nggak seperti CPU yang bisa general, kita bisa offload ke GPU ya. Oke, next adalah memory usage. Jadi bedanya apa sama CPU? Ya memori itu ini ya untuk menyimpan data sementara gitu ya.
mungkin misalkan di stack atau di heap gitu ya. Gimana cara decrease-nya? Yang pertama data structure harus efisien ya. Kita juga bisa analisis nih, big O-nya berapa, big O untuk memorinya ya. Jadi ini kadang trade off ya kalau di dynamic programming ya teman-teman, CPU sama memori. Kalau misalkan memorinya banyak, biasanya CPU-nya ya cepat gitu. Tapi kalau CPU-nya cepat, memorinya bisa banyak karena untuk ini dynamic programming untuk menyimpan memonya itu. Jadi data structure harus efisien ya. Terus kalau pakai Java ya, ada namanya garbage collection tuning. Gimana caranya supaya lebih optimal lagi ya garbage collection di Java. Kalau kalian pakai C atau pakai yang lain, nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Nah, kalau kalian pakai C, yang kalian harus khawatirkan adalah ini, memory leaks-nya. Ya, jangan sampai ada memory leak. Jadi kalau kalian belum tahu memory leak adalah kalau di aplikasi itu ya, kita mendefine suatu structure atau suatu objek ya yang ke pointer ya. Kita bikin pointer, ada variabel yang ke pointer tertentu. Nah, ketika programnya selesai, kita lupa untuk memberikan pointer ini gitu. Jadi pointer ini akan terus ada di memori. Dan ketika code-nya udah selesai, tapi kalian lihat di di OS ya, itu programnya akan semakin gede nih memorinya. Meskipun mungkin udah di stop atau mungkin udah di apa ya, prosesnya udah selesai gitu. Nah, memory leaks itu bisa sih dicegah dengan pakai ini, garbage collection. Garbage collection dia otomatis akan menghapus-hapus. Ya, tapi harus dituning juga sih. Kalau misalkan memang kepentok banget ya. And then yang terakhir di performance ada disk I/O. Ini adalah input outputnya. Jadi misal yang di sini nih, kalau di gambar ini gitu. Gimana caranya supaya debit airnya lebih kencang lagi. Measures how efficiently data is read atau read from atau written to disk oleh software. Jadi ini kan OS punya aplikasi, OS juga punya namanya disk ya kan, HDD atau SSD gitu. Nah, di sini isinya apa? Isinya ya file system ya, isinya file system kayak file log kalian, terus mungkin file coding kalian gitu ya. Nah, gimana cara mendecrease-nya? Um, yaitu yang pertama kita pakai SSD ya, bukan SDD ya. Sorry, SSD di sini. SSD instead of HDD. Ya, pasti lebih cepat sih. Terus reduce disk access, ya ini mungkin dengan cara pakai buffer ya. Jadi setiap kali ada request ke sini, kita tahan dulu di sini. Pakai buffer, kita tahan dulu sampai beberapa, baru kita by batch langsung diterusin ke sini, terus ya dan seterusnya gitu. Nah ini sama ya, optimize file I/O dengan melakukan batch processing. Jadi kita kumpulin dulu ya, mungkin sampai ukurannya berapa mega baru kita taruh ke sini ke storage ya. Tapi juga ada kekurangannya sih dengan batch processing. Kalau misalkan lagi ada buffer tiba-tiba gagal gimana gitu. Yang ada di buffernya gimana kan belum sampai ke storage. Nah, itu sih. Itu PR lagi ya. Tapi nggak akan kita bahas di sini terlalu detail nanti ya. Nah, jadi ini sih kurang lebih untuk performance metric ya, teman-teman. Ini lumayan penting juga bagi kalian untuk tahu. Nah, di simulasinya seperti ini ya, mungkin ini kayak tadi sih ya, ini source-nya, terus ini throughput-nya. Throughput-nya itu kayak apa ya, seberapa air yang bisa masuk ke ember ini gitu. Terus latency itu memang dari sini sampai sininya doang, tapi response time itu ada tambahan ini nih ya. Tambahan di mana dia balik lagi ke source-nya gitu. Ya. Oke. Nah ini ya beberapa strategi untuk mereduce latency. Latency itu tadi yang ini ya, yang dari requestor sampai ke respon apa server, terus di server memproses sampai menjadi respon gitu. Nah itu kan biasanya dari aplikasinya ya, bukan dari networknya. Nah caranya gimana? Pakai database indexing ya. Pastinya lebih cepat lah ya pakai database indexing. Itu pakai efisien data structure juga sama aja. Terus pakai caching juga ya, supaya lebih cepat balikinnya. Jadi nggak usah memproses yang lama lagi. Terus load balancing, kalau misalkan uh, ini sih terutama untuk data yang banyak ya, data yang banyak, makanya servernya udah ada A, ada B, ada C, udah horizontal scale, makanya di sini ada load balancer gitu. Jadi jawabannya sih sebenarnya bukan load balancing itself, tapi lebih ke ini ya, lebih ke
beberapa server secara sekaligus supaya nggak ada yang ketahan di sini, ya, supaya nggak ada yang ketahan di sini requestnya. Terus pakai CDN. Nah, ini ya tadi sih ini sebenarnya terkait response time ya, bukan latency, tapi ya it's okay pakai CDN is okay juga. Karena kan juga ini ya, misalkan A ke B nih. Nah, A ke B-nya kan juga kalau pakai CDN kan lebih dekat gitu, ya. Oke. Terus asynchronous processing. Nah, ini juga bisa ketika ada beberapa tugas yang bisa dilakukan di worker, misalkan untuk uh, nulis log file atau mungkin ngapain gitu, bisa di-offload ke worker aja. Jadi mungkin requestnya nggak perlu blocking yang nunggu banget ini gitu. Terakhir data compression. Ya ini terkait bandwidth juga ya. Misalkan datanya udah terlalu banyak, jadi bandwidthnya nanti pipanya akan full gitu ya. Jadinya nanti akan banyak nunggu-nunggu gitu request-requestnya. Makanya harus dikompres. Sebenarnya terkait juga. Semua ini terkait sih teman-teman sebenarnya. Ada kaitannya semua. Tapi mungkin um, each of this ada yang lebih spesifik dikit gitu loh. Tapi sebenarnya terkait gitu ya. Contoh kayak bandwidth tadi sama latency ternyata terkait gitu. Ya. Jadi kalau bandwidthnya kecil ternyata ya, tapi latency banyak ya sama aja gitu. Kalau datanya deres ya ini bakal numpuk terus. Ya sama aja kalau aplikasinya cepet. Tapi bandwidthnya kecil ya bakal numpuk gitu requestnya. Ya. Nah, terus ini adalah alasan-alasan behind 100% CPU usage. Yang pertama ya tahu ya lah infinite loops udah pasti ya. Tapi biasanya sih sekarang udah banyak yang canggih, udah bisa langsung ngeluarin crash report ya. Udah tahu detect kalau ini infinite loop langsung di uh, keluarin gitu. Langsung bisa detect. Tapi mungkin kalau yang lebih low level ya mau nggak mau dia harus ngeluarin ini sih. Kita harus limit limit CPU per masing-masing aplikasi gitu supaya nggak ngimpact yang ke yang lain. Terus background proses ini juga sih, ini proses yang di belakang layar yang kita nggak bisa lihat. Jadi itu mungkin bisa. Terus scientific volume udah pasti, resource intensive application, ya mungkin kayak video editing atau mungkin lagi rendering itu juga CPU-nya bisa tinggi. Terus memori yang insufficient, oke, ini juga ada kaitannya memori sama CPU ketika mungkin memorinya nggak cukup, sehingga memori sementara kita akan offload ke disk ya. Nah, disk I/O-nya juga akan semakin tinggi, CPU-nya juga semakin tinggi. Karena CPU akan lebih berat untuk ngobrol ke disk daripada ke memori. Ya, karena kan CPU sama memori lebih dekat ya secara arsitektur CPU itu. Eh, secara fisikal tuh berdekatan. Gitu. Terus concurrent proses, seperti tadi ya, supaya nggak numpuk juga di CPU. Terus ada busy waiting juga. Ya ini kayak tadi ya, numpuk juga ya. Terus regex matching. Ternyata regex itu CPU-nya bisa tinggi ya teman-teman ya. Apalagi kalau nanti matching-matching yang pakai greedy algoritmnya. Nah, itu perlu hati-hati juga ya. Terus yang terakhir ya virus sama malware. Ini uh, ya disaster lah. Ini mungkin nanti bisa kita bahas di modul lain ya tentang cyber security. Oke. Next adalah availability matrix, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu juga yang penting ya selain performance. Karena buat apa cepat kalau misalkan ketika kita butuh malah down gitu ya. So yang pertama ada uptime. Jadi uptime ini sangat terkait sama availability ya. Uptime itu kayak ya ini aja sih berapa berapa hari uptime. Jadi diukur itu. Jadi software kita uptime-nya berapa lama selama ini. Sejak di deploy softwarenya sampai sekarang dia itu uptime-nya berapa lama. Mungkin bisa 90 hari atau berapa hari gitu. Nah, gimana cara meningkatkan uptime? Dengan cara menggunakan redundant system. Nanti kita belajar di slide selanjutnya ya. Atau high availability arsitektur, ya sama aja kayak redundant system. Mungkin redundant system ini lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya, satu aplikasi yang sama, tapi untuk mengachieve beberapa node yang berbeda, tapi mengachieve suatu tujuan yang sama. Tapi kalau high arsitektur ini lebih ke macam-macam sih softwarenya. Mungkin redundant system ini lebih ke software yang sama gitu ya.
Terus monitoring sama alert juga. Jadi ketika ada warning, kita bisa langsung tahu nih, misalkan lagi ada warning. Oh, disknya udah hampir penuh nih gitu ya, udah 80%. Nah, kita bisa langsung mitigasi itu dengan mungkin nambahin disk gitu ya. Jadi uptime-nya bisa tetap terjaga nih. Jadi ini prevention sebenarnya ya. Ini sebenarnya prevention gitu. Terus di R plans juga, ya disaster recovery plans, kita juga harus bisa apa ya, tahu rencana kalau misalnya ada disaster gimana supaya uptime-nya supaya nggak down gitu ya. Biasanya juga ada exercise-nya ya, di exercise jadi seolah-olah ini di downin apakah tetap uptime atau enggak gitu. Jadi ini down yang di plan gitu ya. Terus ada downtime, downtime ini baru ya kebalikan dari uptime. Jadi uptime plus downtime adalah ya keseluruhan keseluruhan software berjalan dari awal di develop sampai sekarang gitu. Nah, cara decrease-nya gimana? Ya sama aja sih sama yang atas ya sebenarnya ya. Em, yang pertama mungkin mungkin downtime itu apa sih yang penting ke downtime? Biasanya adalah untuk deployment. Pas deployment, itu kan ada code yang berubah lah ya pasti ya. Ketika kita mau release ke production, ada code yang berubah. Makanya kalau kita deployment, sebisa mungkin ada namanya rollback strategi. Ya, strategi rollback. Jadi misalkan ada apa-apa, bisa langsung cepat untuk dibalikin ke yang sebelumnya, kondisi sebelumnya. Nah, ini beda halnya dengan failure ya. Nanti kita bahas tentang failure yang di bawah sini. Bedanya apa sih down sama fail? Ya. Nah, kalau down itu bisa di-expect. Contohnya kayak tadi, kayak di R-Plan. Down itu bisa di-expect. Contohnya misalkan kayak maintenance. Ya, misalkan mau upgrade, mau deployment, itu bisa. Sedangkan failure itu benar-benar gagal. Ya, benar-benar kegagalan gitu. Downtime itu bisa di-expect, failure itu nggak pernah kita expect. Ya, oke? Itu untuk uptime sama downtime ya. Berikutnya adalah MTTF atau mean time to failure. Maksudnya apa? Ini kita lihat yang di gambar kanan bawah sini ya. Ini adalah mean time to failure. Jadi ini misalkan working software di sini ya, sedang working. Terus ini adalah failure pertama dari software ini gitu. Nah ini adalah MTTF namanya, mean time to failure. Jadi rata-rata waktu sampai software ini gagal itu berapa lama gitu. Ya. Jadi ini correct behavior gitu. Nah terus ketika fast failure, ini kan kita perlu ini dulu ya, perlu diagnosa dulu. Kira-kira masalahnya di mana ya, error lognya apa gitu. Nah, kita kan perlu develop ulang terus di-deploy lagi. Dan harus cepat kan? Karena bisa aja software ini udah dipakai sama user banyak gitu. Nah, terus dari first failure sampai bikin repair. Nah, sesuatu kan nggak mungkin di-repair kalau kita nggak tahu apa yang mau dibenerin kan. Nah, ini namanya mendiagnosis masalahnya di mana gitu. Ya, sama kayak dokter lah ya. Kalau kalian sakit, diagnosis dulu kalian sakit apa, baru dilakukan operasi. Jadi ini operasi nih, bikin repair. Dan ini namanya adalah mean time to failure detection gitu. Nah, jadi mean time itu apa sih? Jadi ya setiap kali ini di rata-rata gitu ya. Setiap kali ada fail, ya kita catat nih berapa lamanya ketika fail terus dirata-ratain. Makanya namanya mean time. Nah, terus ketika bikin repair sampai selesai repair itu adalah MTTR namanya, mean time to repair. Ya. Jadi ini seberapa cepat kita nge-code-nya atau seberapa cepat kita em, selesai operasi gitu ya kalau di kedokteran gitu. Oke, terus setelah end repair, ini kan udah correct behavior nih. Nah, sampai dia sakit lagi, kalau dokter ya sampai dia sakit lagi itu berapa lama gitu. Ya, ini MTTF lagi sama. Ya, sampai dia gagal lagi itu berapa lama, maintain to failure lagi. Gitu. Nah, terus ini MTBF adalah jangka waktu antara first failure sampai second failure. Ya, jadi ini untuk mendeteksi aja sih. Misalkan second failure terjadi lagi ya, kita bisa mengkira-kira kayaknya terjadi lagi kapan gitu. Jadi kita bisa antisipasi gitu ya. Oke, mean time to failure, gimana cara menaikkannya dengan maintenance, gitu ya. Maintenance untuk mencegah failure itu terjadi. Ya mungkin mingguan kita coba cek kayak health check gitu ya ke dokter gitu mungkin ya. Terus bisa juga stress testing sebelum mungkin masuk ke production di deploy.
harus di stress test dulu. Terus mungkin health monitoring juga, ya ada monitoring dan ada alert juga ya, sama kayak uptime nih. Tuh. Terus minta to repair ya yang tadi, gimana cara menguranginya ya. Jadi semakin berulang semakin bagus ya teman-teman ya. Nah ini kan gimana caranya supaya kita membenerinya cepat, gimana cara mengoperasi dengan cepat. Makanya operasi itu kan pasti ada rulebooknya, pasti ada playbooknya gitu ya. Gimana cara troubleshoot dengan cepat, gimana cara recovery dengan cepat gitu. Terus juga mungkin automated diagnostik ya. Mungkin kalau di kedokteran belum ada nih automated operasi gitu ya. Nah, ini diagnostiknya bisa automated. Kalau misalkan gagal itu nanti ada ini sih, ada namanya tracing ya. Ya, bikin method apa yang bisa membuat gagal. Kalau di Java kan ada namanya stack trace tuh. Nah, terus training juga, training ke developernya ya, ke karyawannya. Gimana caranya supaya bisa lebih cepat gitu. Oke, terus nah ini kita lihat yang di sini dulu teman-teman. Em, Availability ya, availability matrix. Ini tuh biasanya sih di apa ya, measure-nya adalah kita menghitung berapa jumlah sembilannya. Ya, ini contoh ya. Contoh misalkan availability 90%. Nah, kita coba lihat per tahun tuh ada 365 hari ya. Kalau suatu software dikatakan dia available 90%, mungkin kalian mikirnya, "Oh, bagus dong 90%." Ya kan? Bagus, Bro, 90% kalau software apa? Uptime-nya. Kan 10% doang gagalnya. Nah, tapi kalian lihat dulu nih, 90% itu ya namanya software itu kan apa ya? Apalagi dipakai orang banyak ya. Em, Mati sedikit udah langsung banyak yang berkomentar gitu ya. Misalkan contoh Bank BCA pun ya, misalkan lagi down atau Bank Mandiri lagi down. Langsung tuh trending di Twitter ya. Nah, makanya kita lihat nih 90% availability ya. Downtime per tahunnya tuh bisa sampai 36 hari. Ya, lebih dari 1 bulan downtime ya. Bayangin kalian bank kalian ya, aplikasinya down selama sebulan lebih ya. Apa nggak repot tuh? Terus downtime harinya 2 jam. Jadi setiap hari itu down 2 jam ya. Kan ya gimana ya? Nggak mungkin kan? Nah, sekarang 29 pun juga nggak bagus teman-teman ya. Jadi mungkin kalian lihatnya ini cuma naik 9% ya. Jadi ini statistical flow juga sih sebenarnya. Kalian lihat di sini ini cuma naik 9% ya. Katanya nggak signifikan. Tapi kok kalian lihat di sini ini kenaikannya 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat kenaikannya ya. Karena kalian lihat di sini cuma 99%, cuma nambah 9 doang, tapi ternyata 10 kali lipat ininya apa? Impact-nya gitu. Terus ini juga 10 kali lipat kan impact-nya ya. Jadi sekarang downtime per day-nya 14 menit. Ini juga buruk teman-teman ya. Sebisa mungkin setiap hari itu nggak boleh down. Atau mungkin tapi down ya mungkin dalam hitungan 1 menit atau 2 menit doang ya. Harus langsung dibalikin. Karena sebenarnya down itu juga pun pasti sebenarnya udah ada alert kan. Gitu. Nggak mungkin tiba-tiba down. Kecuali mungkin ada sesuatu yang nggak ada alertnya gitu ya. Itu harus diperbaiki lagi sih. Terus ini baru nih, tiga, tiga, tiga nines gitu ya. Jadi 99,9%. Nah, kalian lihat di sini. Ini cuma nambah berapa nih? Cuma nambah 0,9% loh, cuma nambah 1%. Nah, tapi kalau lihat di sini, ini juga berapa kali lipat gitu ya. Ini juga berapa kali lipat gitu, 10 kali lipat juga. Nah, jadi seperti itu ya. Ini 10 kali lipat, 10 kali lipat semua, tapi ini nambahnya cuma sedikit teman-teman. Nah, makanya kadang ya, eh, kadang udah kalau misalkan udah 6 9 ini ya, kalau mau achieve 7 7 nines itu udah susah banget ya. Even kayak company kayak udah Amazon, Google itu juga susah gitu. Ya mungkin kebanyakan mainnya di 4 nines gitu ya, atau 3 nines atau 5 nines ini. Nah, di sini ya bisa bayangin kalau 6 nines ya, bayangin suatu software yang 99, ya pokoknya sebenarnya ada 6% gitu ya. Downtime per year-nya cuma 32 detik ya. Ini hampir mustahil sih sebenarnya, tapi nggak tahu apakah ada atau enggak ya. Mungkin kalian kalau yang tahu bisa berkomentar ya nanti ya.
Downtime per hari ya ini nggak usah dihitung lah ya, anggap aja nggak ada gitu, 86 millisecond doang. Ini event ini pun juga udah bagus banget ya. Ini juga udah bagus banget sebenarnya, downtime per dia cuma 5 menit gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk tentang availability. Nah, setelah memahami ini, kita baru masuk ke yang ini nih, namanya ada SLI, SLO, SLA. Nah, ini adalah 3 hal yang sering dipakai. Yang sering dipakai adalah ini sih, apalagi untuk kita memilih software ya, memilih kontrak, hukum-hukum, ya pada SLA biasanya. Oke, pertama adalah SLI. Jadi SLI itu apa? SLI itu adalah ini ya, indikator dari sistem health based on user priority. Ya, jadi SLI ini biasanya sih kayak apa aja sih metrik-metrik yang mungkin berguna untuk user, misalkan uptime, atau misalkan error rate, atau apa gitu ya. Kita bisa milih-milih nih, dari apa? Dari yang kita belajarin di video ini. Mungkin MTTR, atau MTTF, atau MTTR, ya bebas, milih aja gitu SLI. Ya. Terus SLO itu adalah level dari SLI yang correspond to when user are happy with the service. Jadi user itu mementingkan apa sih di SLI ini, dan di SLI level berapa sampai user itu happy. Intinya gitu. Jadi SLI itu kayak watt-nya. Apa yang mau kita lihat, SLO itu seberapa bagus sih sampai user itu happy gitu. Contoh misalkan uptime-nya mungkin tadi misalkan 4 nines itu udah happy gitu ya. Ya udah berarti SLO-nya adalah 4 nines. Intinya sampai di titik mana user itu bisa happy gitu ya. Terus kalau SLA itu adalah guarantee ya. Kata kuncinya adalah guarantee, jaminan antara organisasi dan user untuk menjanjikan some level of availability. Jadi ini udah erat kaitannya sama hukum. Jadi misalkan ada kalian membeli software ya, misalkan ke AWS gitu, dan dia mungkin apa ya, mempromosikan kalau oh ini cloud gua ini availability-nya sampai 5 nines loh. Kalau misalkan nggak sampai 5 nines, kayak misalkan pakai itu ya, pakai AWS udah setahun, dalam setahun misalkan lebih dari 5 menit ya. Nah, maka kita bisa mengajukan kayak penalti gitu. Maka bisa AWS-nya mungkin bisa kasih kalian duit ya, penalti karena mereka tidak apa ya, tidak sesuai dengan SLA yang diberikan. Jadi ini udah kaitannya dengan hukum ya, dengan kontrak gitu. Dan ini contoh nih ya, SLI itu gini, percentage of HTTP request yang return successful response gitu, within 300 millisecond. Ya, jadi ini nggak ada baseline nih. Ya, jadi ini cuma apanya aja gitu ya, percentage of HTTP request. Oke. Ya. Terus SLO ini apa? SLO ini lebih ke ininya nih, ya. The service will maintain availability 3 nines over a 30-day period. Nah, jadi udah ada nih, ya, udah ada value-nya apa yang mau dites. Nah, ini berarti goal-nya adalah paling nggak 99,9% dari semua request itu successful, ya, within the target performance SLI tadi. Jadi ini terkait ya SLO sama SLI. Jadi SLO bakal memakai SLI untuk membuat ini 99,9% availability-nya. Sama sih ini under 300 millisecond juga. Nah, sekarang SLA itu baru ditulis hitam di atas putih di papernya, di kontraknya gitu. Kalau service-nya fails to meet 99% availability SLO, service provider akan merefund customer misalkan 5% dari subscription fee-nya gitu. Ya, mungkin seperti itu deh. Ya. Jadi SLA ini ya susah sih sebenarnya untuk ini ya, untuk memaintain 100% karena ya namanya juga sistem ya, ada post major, ada force major, terus ada juga yang lain-lain. Ya, banyak hal untuk mencegah SLA ini terlaksana dengan baik gitu. Nah, sekarang SLI nih. SLI itu dia menolong apa sih? Dia tuh tadi ya prioritas. Kalau SLO itu um, memprovide error budget ya. Jadi kita bisa tahu in advance gitu. Kalau SLA kita bisa membangun customer confidence gitu. Nah, ini siapa yang membuat SLI ya, SLI? Biasanya sih ada DevOps sama SRI team. Nah, kalau kalian belum tahu ini apa, gua akan jelaskan di video berikutnya ya. Jadi ini ya orang-orang yang memantau di production lah ya, gitu. Terus SLO sama sih, orang yang sama ya.
sama yang membuat ini. Terus SLA itu baru tim yang dekat sama customer. Mungkin tim bisnis atau tim apa gitu ya, atau bahkan legal teams gitu. Nah, apa yang terjadi kalau dia breach? Ini ya SLI nggak ada ya, karena nggak ada ya sesuai yang dites. Kalau SLO mungkin ini ada code freeze atau preventative measure untuk memprevent SLA breach. Jadi misalkan SLO-nya belum tercapai, kita harus melakukan freeze dulu nih. Nggak boleh ada changes, nggak boleh ada apa perubahan atau apa gitu ya. Jadi SLO ini biasanya targetnya tuh lebih apa ya? Lebih lebih tidak sekeras SLE. Mungkin SLE itu harus misalkan tiga tiga availability gitu. Nah, SLO mungkin dua availability itu juga dianggap SLO udah gitu ya. SLE itu lebih lebih strict gitu intinya. Oke. Nah, ini gimana sih cara kita memaintain ini ya availability ya? Salah satunya dengan cara HA arsitektur atau high availability arsitektur. Nah, ini ada macam-macam nih ya, ada hot warm sama hot cold nih. Nah, jadi hot hot itu seperti ini ya. Ini adalah dua aplikasi yang sama sebenarnya ya. Dua-duanya adalah Pamery. Misalkan dua aplikasi yang sama nih sama-sama mobile banking gitu ya. Nah, jadi ketika dia itu mau login atau mungkin mau read atau mau write ya ke database atau intinya mau ngapa-ngapain ya, dia bisa kedua-duanya. Terus dia itu harus saling sinkronisasi gitu ya. Jadi misalkan ada yang down, yang lain bisa langsung backup gitu. Bisa bisa langsung ke sini, ke route ke sini. Misalnya ini down ya, dia bisa langsung ke yang B doang. Nah, terus kalau hot warm di sini tuh beda ya. Jadi klien ini dia kalau mau writes ya, kalau mau nulis dia ke sini. Tapi kalau mau baca, dia bisa dari primary atau bisa dari secondary gitu. Nah, sekarang aplikasinya itu satu arah nih dari primary ke secondary doang. Karena primary yang lebih komplit ya datanya ya, karena di sini dia include writes juga nih gitu. Nah, makanya ini namanya hot-hot. Jadi dua-duanya itu sama nih, sama-sama panas, sama-sama kayak di hit oleh klien. Nah, yang satu kenapa namanya hot warm? Karena ya yang pasti hot itu yang primary, yang warm secondary. Yang nggak baca servernya cuma anget-anget gitu ya, karena cuma reach doang sama menerima state. Dia nggak ada write ke sini. Nah, sekarang kalau bedanya sama hot cold ya, ini baru nih, ini cuma backup doang. Jadi ini bawah ini adalah business as usual ya, business as usual dia ke sini ya. Ya udah ini semua read sama write-nya di sini semua. Ini nggak boleh ada yang read sama write ke failover ini ya. Dia akan ngereplikasi ke backup sini ya. Jadi backup ini ya udah dingin pasti ya, karena nggak ada apa-apa, karena nggak di request oleh klien, udah dingin. Biasanya namanya adalah di arsitektur juga atau disaster recovery. Jadi mungkin di sini ini biasanya adalah satu site untuk disaster recovery ya. Kita udah pernah sempat bahas dua video sebelumnya ya di environment. Ini di R environment ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di sini ya, ini bisa langsung eh, dipindahkan ke sini, ke yang DR gitu. Oke, ini kelebihan kekurangannya ya. Benefitnya Hotspot itu highest availability ya. Jadi availability-nya itu bisa highest, langsung nggak ada downtime. Kalau hot cold ini perlu ada downtime dulu, teman-teman. Karena apa? Karena harus nge-repoint secara manual dulu ke sini. Gitu. Nah, kalau ini gagal, teman-teman, ya kliennya bisa langsung ke sini gitu loh. Misalkan kalau ini gagal, nah kliennya kan nggak tahu kok misalkan ada backup gitu ya. Makanya harus di-infoin dulu ke klien gitu. Bedanya di situ sih. Use case-nya sering ketika ini continuous availability with zero downtime during virus. Misalkan kayak apa ya? Um, ya kan sih misalkan Google ya, Google atau ChatGPT gitu kan semuanya orang udah apa ya? Udah bergantung banget ya sama sosial media gitu. Nah, mungkin bisa nih pakai hot-hot gitu ya. Drawbacknya adalah more complex to manage, apalagi state aplikasi antara aktif sistemnya. Ini bisa aja, ini kan bisa aja apa namanya, saling write satu sama lain, bisa aja konfliknya ya. Terus hot warm ini good balance sih antara yang kiri sama yang kanan. Use case-nya untuk sistem yang butuh high availability, tapi bisa mentoleransi slightly more switch over time compared to hot-hot. Ya, jadi ini kalau mau ngubah ya, jadi yang ini diubah jadi write doang nih. Ditambahkan write, misalkan yang primary gagal gitu.
Ya, sorry ini lemot banget ya nih. Mohon maaf ya teman-teman ya, tulisan gue jelek karena memang lemot ininya, program PowerPoint-nya. Nah, ini untuk switch over juga pastinya lebih lambat daripada hot-hot, tapi pasti lebih cepat daripada yang hot-cold gitu. Drawback-nya adalah, ya ini secondary system-nya underutilized gitu. Terus hot-cold, benefitnya lebih cost efektif nih, ya. Biar sistemnya nggak dikonsum resource during normal operation. Cocok untuk di set recovery setup, di mana sistemnya bisa mentoleransi longer failover time. Ya intinya gitu deh. Apa? Intinya sih buat backup aja gitu. Sebenarnya bisa loh, bisa digabung ya. Misalkan klien dia ada primary-nya ada dua nih di sini ya. Ada sini sama ke sini, terus ada backup lagi ya. Sebenarnya bisa juga gitu. Namanya backup ya udah untuk backup aja, nggak boleh dipakai. Mungkin gitu sih. Mungkin amit-amit misalnya ada force major ke Bapumi atau di mana di site yang ini ya, yang backup bisa dipakai. Meskipun mungkin switch overnya ya untuk mengubah flow dari ini ke sini lumayan tinggi ya, tapi kan acceptable daripada nggak sama sekali gitu. Nah, ya drawbacknya itu sih longer downtime ya. Oke, Oke, next kita bahas reliability metrics. Nah, reliability metrics ini erat kaitannya dengan namanya error ya, atau mungkin unexpected behavior dari aplikasi kita ya. Ini bukan bukan availability lagi ya, karena kalau availability kan terkait underlying infrastrukturnya itu down atau aplikasinya down gitu ya. Kalau reliability itu lebih ke gimana caranya supaya software ini misalkan ada unexpected behavior atau ada apapun, itu errornya itu kayak apa ya, nggak sampai yang segimananya gitu ya, gimana caranya supaya memitigasi hal itu. Ya, jadi yang pertama itu ada namanya error rate. Jadi error rate itu adalah persentase operasi yang fail to reset in error, ya sering di measured in error atau per million or billion of operations. Jadi mungkin apa dihitung ya rata-ratanya error rate-nya tuh berapa per 1 juta operation gitu. Nah, mungkin bisa aja gini, kayak ada monitoring gitu ya, ada alert misalkan error rate di aplikasi ini udah mencapai misalkan 30% ke atas. Nah, itu kalian perlu tahu tuh kira-kira kenapa. Mungkin bisa aja database-nya down sehingga apa namanya kita aplikasinya mau connect ke database tapi nggak bisa. Itu kan juga menimbulkan error gitu ya. Nah, kemudian macam-macam sih sebenarnya ya. Mungkin ketika kalian deployment baru gitu ya, ada code yang ngebug gitu, bisa aja. Nah, gimana cara mendecrease-nya? Pertama pakai automated testing, ya. Pakai testing yang udah kita belajarin di video sebelumnya. Terus monitoring juga dan logging ya. Logging ini juga penting. Logging kita akan bahas di 2 video selanjutnya ya. Gimana cara membuat logging yang baik. Terus yang ketiga ada circuit breaker. Circuit breaker tuh contoh kayak gini sih. Misalkan ada A ya, ada software A, service A, dia mau ke service B nih, ya kan? Nah, dia kan request. Nah, request B juga request ke C gitu ya. Nah, C itu juga ke D dan seterusnya ya. Misalkan chaining kayak gini ya. Dia balikin, dia balikin, dia juga balikin. Nah, misalkan di D ini dia tuh error nih. Dia tuh udah down gitu ya. Nah, kalau udah down, maka si C kan nggak mungkin bisa balikin ke B. Kalau ini udah nggak bisa balikin ke B, B udah nggak mungkin bisa balikin ke A gitu. Jadi ketika yang hubungan C sama D ini down, ya, jadi ini anggap aja bisa di-downin A sama B. Jadi circuit breaker itu kayak sekring ya kalau di kelistrikan. Jadi misalkan ada satu yang korslet gitu ya, dia tuh kayak udah buka sekringnya udah membuka, udah nggak bisa ini aliran listriknya nggak jalan gitu. Ini sama, ini buka satu di sini, konsletnya di sini, the whole system anggap aja down. Nah, kenapa? Kalau misalkan ini down ya, ini bakal memperparah teman-teman. Jadi misalkan ini down, ya A ke B, A ke C, ini semuanya kan panas kan ya, sama-sama down, 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 down semua gitu. Nah, makanya dibuat circuit breaker supaya kalau ada satu satu hal yang mati, yang lain tuh ya udah ikut dimatikan aja, biar nggak akan terjadi kayak snowball effect gitu. Ya, intinya gitu sih. Oke, terus ada namanya MTBF atau Maintain Build Failure itu yang seperti yang tadi ya di sini ya. Nah, ini MTBF.
Ini tadi reliability ya, terkait reliability. First failure ke second failure berapa lama, intinya gitu ya. Average time between system failure atau breakdowns. Jadi ini juga bisa sih terkait error atau mungkin terkait availability sebenarnya sama aja, tapi mungkin lebih cocok ke reliability kali ya. Nah, cara decrease gimana? Pertama maintenance sudah pasti ya. Redundancy juga yang terkait availability. Terus high quality component ini lebih ke networknya sih, harus oke, terus monitoring juga. Sebenarnya susah sih untuk mengurangi ini ya MTBF ini karena ya namanya software kita nggak ketebak gitu ya apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi gitu ya. Tapi mungkin sebisa mungkin preventifnya dengan maintenance, redundancy dan lain sebagainya gitu. Terus RTO atau recovery time objective ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk sistem must be restored after a failure. Jadi ada objektifnya nih. Sama kayak MTTR ya. MTTR itu kan mau repair ya dari sini ke sini nih. Nah, RTO itu sama aja kayak MTTR, tapi RTO itu ada ininya lah, kayak ada SLO-nya, ada titiknya yang mau dites gitu. Objektifnya harus berapa lama supaya ini harus selesai dibenerin, intinya gitu ya. Nanti itu cuma indikator, cuma SLI-nya aja. Terus ada lagi namanya RPO ya, atau Recovery Point Objective. Nah, ini baru nih. Ini adalah maximum acceptable amount of data loss measured in time. Ya. Jadi gini, contohnya ya, how far back in time kalian rela untuk recover data after system failure. Jadi gini, biasanya kan di database udah pasti ada backup ya, atau sebuah sistem pasti ada backup. Nah, backup ini adalah namanya data recovery point. Jadi mungkin ini ada waktu ya. Ini mungkin backup hari hari 1, ini tanggal 2, tanggal 3. Ini adalah namanya data recovery point gitu. Ini adalah backup backup backup. Terus mungkin sampai sini ada disruptive event nih kayak gini nih ya. Nah, RPO ini adalah seberapa panjang sih waktunya supaya ini bisa berjalan dengan normal gitu. Apakah mau ngambil yang paling dekat atau mungkin yang paling jauh gitu ya. Harusnya kan yang paling dekat kan. Nah, tapi apakah kita memang beneran serutin itu untuk melakukan database backup gitu ya. Karena database backup itu bukan usaha yang gampang juga loh gitu. Itu usaha yang keras banget database backup apalagi kalau datanya udah banyak gitu ya. Nah, bayangin data banyak setiap hari di backup itu kan menambah banyak sekali ini ya, menambah banyak sekali apa data-data gitu akan ke copy ke copy ke copy apalagi kalau pakai full backup ya. Kita udah pernah bahas backup sebelumnya ya di modul database. Ada lagi namanya incremental backup mungkin ya. Jadi incremental backup yang besok-besoknya aja gitu. Misalkan ini deltanya aja yang di capture atau mungkin differential backup. Jadi the last full backup ya. Terus deltanya ke sini, terus ini deltanya yang ke sini, deltanya yang ke sini gitu. Ya, jadi macam-macam ya backupnya. Nah, makanya ada namanya RPO ini. Mau poin objektifnya seberapa apa ya? Relanya itu seberapa lama sih gitu. Karena ya apa secara idealnya ya harus sedekat mungkin dengan disruptive event ini harus sedekat mungkin gitu. Ya, gimana sih cara mendecrease-nya ya? Gimana cara supaya lebih dekat gitu ya? Dengan cara frequent backup pertama. Terus replikasi data mungkin ya. Jadi contoh misalkan ada beberapa database um, yang HA ya, yang high availability arsitektur. Jadi ini harus direplikasi supaya database-nya itu misalkan ini down, kita bisa pakai yang di sini gitu. Nah, itu. Terus DR planning, database apa? Disaster recovery planning atau DR exercise juga. Nah, ini ya bedanya RPO sama RTO. Jadi RTO itu lebih ke depan, gimana caranya supaya ini bisa lebih supaya back online. RPO adalah lebih ke datanya, ya. Data di titik mana, recovery point yang mana yang kita willing to ambil gitu. Ya, semakin semakin decrease, semakin dekat semakin baik, tapi ya itu usahanya akan semakin besar. Oke. Next adalah maintainability metrics. Jadi ini seberapa maintainable sih code kita. Yang pertama ada code complexity. Ya, complexity of the code base biasanya di measured oleh psychometric complexity ini gue kurang tahu ya. Jumlah code-nya dan juga readability-nya. Nah, ini sebenarnya sih kualitatif ya.
subjektif juga sebenarnya. Oke, terus code coverage ini adalah testing ya. Kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Berapa persen code yang di covered by automated test. Terus technical debt ini mungkin seperti apa code smell gitu-gitu ya. Cost yang implied, jadi biaya yang dikeluarkan untuk additional work yang disebabkan oleh memilih quick and easy solution daripada reliable approaches. Jadi mungkin daripada yang reliable kita mau pilih yang cepet-cepet aja deh gitu ya. Nah itu ada technical debt nanti ya. Kalau misalkan benerin nanti susah kalau mau yang cepet-cepet gitu. Terus ada MTFD, Maintain to Failure Detection. Nah itu kayak yang di sini ya. Nah ini ada maintainability. Kenapa masuk maintainability? Mungkin karena gini, karena kalau semakin maintainable code, kalau ada failure, kita bisa lebih gampang untuk tahu masalahnya di mana, ya kan? Karena pertama code-nya lebih readable, code-nya nggak kompleks, gitu ya. Makanya MTFD masuk ke maintainability matrix. Dan masih banyak lagi ya teman-teman, ini BTW nggak hanya 4 gini ya. Ini jujur aja nih generated by AI ya. Ini juga 4. Performance juga, availability juga. Ada banyak sebenarnya ya. Mungkin gua kelupaan masuk. Boleh kalian komen ya nanti ya apa yang kelupaan. Nanti gua coba tambahkan di kolom komentar nanti. Nah, oke ini macam-macam juga ya. Selain maintainability, reliability, availability, dan performance, ada namanya scalability matrix. Seberapa elastis sih si aplikasi kita itu gitu. Aplikasinya harus stateless kalau mau horizontal scaling ya. Terus juga scalability matrix. Vulnerability ada berapa banyak gitu. Ada berapa banyak pintu yang terbuka untuk hacker masuk ke sistem kita. Biasanya ada tim penetration tester juga ya di sini ya. Terus berapa lama untuk nge-patch pintu yang kebuka itu berapa lama untuk ditutup, dikunci. Terus seberapa sering adanya insiden yang terkait cyber security ya. And then usability matrix ini lebih dekat kaitannya dengan user ya, user yang pakai beneran, and user yang mungkin nggak paham teknikal gitu ya. Ya biasanya sih pakai ini ya, pakai form user satisfaction. Kayak in a scale of 0 sampai 10 seberapa puas mungkin gitu. Terus task completion rate. Ini kayak misalkan gue mau membuat suatu produk ya, mungkin kayak misalkan ya, buat satu user sign up, seberapa sering sih ini gagal gitu, fiturnya seberapa sering gagal gitu. Ya sama kayak error frekuensi juga sih. And then terakhir efisiensi matrix, ini code efisiensinya juga bisa dilihat, mungkin nanti bisa pakai monitoring yang ada diinstal di masing-masing aplikasi ya. Mungkin namanya micrometer nanti kok di Java. Eh, ada lagi namanya adalah APM atau Application Performance Monitoring yang akan kita bahas di video-video selanjutnya ya tentang masih sama modulnya di software engineering gitu. Terus juga resource utilization, aplikasi itu harus sebisa mungkin harus memakai CPU seminimal mungkin, memori seminimal mungkin untuk hasil yang bagus mungkin ya. Kelihatannya easy to say ya, tapi memang benar easy to say tapi hard to do ya. Di sini kita belajar ini sih jargon-jargonnya aja gitu ya. Gimana apa itu ini, apa itu, gimana cara naikinnya, gimana cara nuruninnya, gimana cara optimize-nya. Nah, gampang sih kelihatannya ya, tapi pada kenyataannya itu sulit. Caranya gimana? Karena saling berkaitan satu sama yang lain. Kadang ada juga trade off sih. Yang ini naik ya, yang lainnya down gitu. Itu bisa banget terjadi. So, itu aja dari teman-teman untuk video kali ini. Video kali ini sebenarnya hanya introduction aja untuk ke video selanjutnya tentang ini ya, non-functional test. Jadi ya, nanti macam-macam. Apa aja yang kita mau tes dari performance matrix ya, terutama yang ada uh, di sini nih ya. Oke, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi ya lewat link sama yang ada di deskripsi di bawah. Thank you guys, see you next video. Bye-bye.